Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Baik, terima kasih Pak Budi atas konfirmasinya. Eh, kita mulai saja caranya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:07 sambil menunggu peserta lainnya. Saya buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan semua yang saya hormati, terutama Ibu Adek, Bu Desi, kemudian Pak Budi selaku Ketua Panitia, Bu Wiwin selaku Wakil Ketua, Bu Lucy, dan segenap pejabat FMIPA yang lain, yang tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan webinar series MIPA Young Lecture. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kami dosen-dosen muda di lingkungan Fakultas MIPA untuk menunjukkan ekspertis kami masing-masing. Di mana hari ini akan ada dua dosen muda dari program studi biologi yang akan memaparkan keahliannya. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Dies Natalis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran yang ke-66, di mana kami sangat bangga dapat menyelenggarakan acara ini sebagai bagian dari perayaan penting ini. Acara ini dirancang untuk memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua melalui diskusi yang mendalam dengan narasumber yang ada di dalam yang terlibat pada hari ini. Sebelum kita masuk ke kegiatan acara, ada baiknya kita membaca dalam ragam bacaan masing-masing agar diberikan kelancaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, webinar hari ini akan dipimpin oleh seorang moderator. Beliau adalah rekan saya di Teknik Elektro, eh, Bapak Rashid Ramdhani. Beliau adalah eh, salah satu dosen baru di Teknik Elektro, masuknya bersama dengan saya di tahun 2023 lalu. eh, Memiliki latar belakang pendidikan S2 atau Magister Teknik dengan ekspertis di bidang konversi energi. Ya, beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan riset dan terakhir bersama dengan saya sedang menjalankan riset bersama Pertamina untuk sebuah online steam monitoring quality di geothermal di Ulu Belu, Lampung. Eh, Kepada Bapak Rashid, bisa saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Septian atas waktu dan tempatnya. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan dua pemapar pada siang hari ini. Yang pertama yang akan saya kenalkan adalah pembicara pertama, yaitu Pak Agung Triyuda. Saya izin share screen. Pak Muhammad Agung Triyuda Agustiana merupakan seorang magister di bidang biologi. Beliau juga menyelesaikan S1 Biologi di Universitas Pajajaran tahun 2020. Lalu dilanjut dengan Master Degree di departemen yang sama di Universitas Pajajaran juga, lulus di tahun 2023. Ya, untuk magisternya, beliau berfokus kepada konservasi mangrove dan vegetasi rumput laut, seaweed. Beliau terakhir sampai Agustus 2024 aktif sebagai researcher dan lecturer di ecoedu.id. Pada siang hari ini, Pak Agung akan memaparkan paparan ilmiah tentang struktur komunitas dan stok karbon makroalga sebagai agen blue carbon di pesisir selatan Jawa Barat. Mungkin untuk mengefisienkan waktu dan tempat, saya berikan ke Pak Agung Triyuda. Silakan Pak Agung untuk memulai paparannya.
Baik, terima kasih Pak Rashid untuk kesempatannya dan terima kasih Pak Septian sebagai MC dan juga tidak lupa kepada Prof. Desi dan Pak Budi dan juga kepada Sivitas Akademika dari FPIPA Unpad dan dari masyarakat umum yang bergabung pada webinar kali ini. Izinkan saya mungkin untuk mengefektifkan waktu untuk mempresentasikan terlebih dahulu paparan saya. Baik, apakah sudah terlihat Pak Rashid? Sudah terlihat, Pak? Baik, Enggak, silakan. baik, terima Bisa kasih Pak dimulai. Rashid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, Bapak Ibu para hadirin webinar yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara pribadi. Nama saya Muhammad Agung Triuda Agustiana dan saat ini saya ditugaskan pada unit kerja Departemen Biologi. Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi bersama para hadirin terkait topik penelitian di saat saya menjalani magister. Pertama kali saya bermain ke pantai, saya tidak pernah tahu bahwa biota yang ada di latar belakang presentasi yang Bapak Ibu dapat lihat ini adalah rumput laut. Barulah saat saya menginjakkan kaki di semester akhir pada saat sarjana, saya diperkenalkan dengan biota yang mungkin terlihat biasa, namun nyatanya memiliki peran yang begitu mengagumkan, utamanya bagi kita manusia. Izinkan saya untuk bercerita mengenai struktur komunitas dan stok karbon makroalga sebagai agen blue carbon di pesisir selatan Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kiranya kita semua mengetahui bahwa ekosistem laut dan pesisir itu memberikan peran dan manfaat ekologis yang tidak terkira. Mulai dari bagaimana area ini menyediakan sumber nutrisi bagi hewan-hewan yang hidup di dalamnya, melindungi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi yang tiada henti, hingga menjadi suatu nature-based solution dalam menanggapi perubahan iklim akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang terus saja terjadi. Layanan penyerapan karbon menjadi salah satu primadona yang muncul dari kekhawatiran kita tentang bagaimana caranya umat manusia dapat berpacu untuk menanggulangi lonjakan emisi karbon yang sepertinya mustahil untuk ditanggulangi. Ekosistem ini, Bapak Ibu, dapat menopang penyerapan karbon antropogenik global hingga kurang lebih di angka 20-35%, dikarenakan vegetasi yang dimilikinya, vegetasi yang hidup di dalamnya. Salah satu vegetasi yang juga ikut berperan dalam menopang siklus karbon di ekosistem ini adalah makroalga atau kita kenal rumput laut, di mana kemampuan penyimpanan karbon makroalga atau rumput laut sebanding dengan simpanan karbon dari seluruh habitat yang ada di ekosistem laut. Makroalga kerap ditemukan pada suatu area pasang surut yang secara ilmiah kita sebut sebagai zona intertidal. Hidup dengan cara menempel pada suatu substrat. Zona intertidal yang dilingkupi oleh formasi batuan umumnya dilalui oleh arus yang dapat mendistribusikan nutrien-nutrien yang penting bagi biota-biota di sekitarnya, utamanya bagi makroalga. Sehingga terkadang makroalga pada area dengan substrat yang lebih lembut, layaknya pasir dan lumpur, tidak seberlimpah pada makroalga yang hidup di area dengan substrat batuan. Nah, keberadaan makroalga memberikan beragam layanan bagi biota di sekitarnya, mulai dari perannya sebagai sumber makanan hingga zona perlindungan. Namun, para hadirin, layanan yang bermanfaat ini dapat terganggu seiring dengan adanya beragam stresor-stresor yang salah satunya adalah perubahan iklim akibat oleh lonjakan emisi gas rumah kaca. Nah, bersamaan dengan ancaman yang tidak hanya berpengaruh pada makroalga, namun lebih jauhnya lagi
dapat mempengaruhi kualitas dari ekosistem laut itu sendiri. Makroalga dipercaya dapat menjadi agen mitigasi dari perubahan iklim dikarenakan kemampuannya dalam menyerap karbon. Di negeri kita Indonesia, makroalga merupakan sumber daya yang cukup berlimpah dengan luas habitat kurang lebih di angka 1,2 juta hektar tersebar dari ujung timur ke ujung barat Indonesia. Dari 1,2 juta hektar, Provinsi Jawa Barat dengan panjang garis 398 km menjadi salah satu habitat yang potensial bagi makroalga. Potensi ini mestinya dapat kita manfaatkan dengan melakukan upaya konservasi sebelum kerusakan lingkungan, baik yang disebabkan oleh meningkatnya emisi karbon ataupun oleh masifnya aktivitas pembangunan guna menopang tingginya penduduk di wilayah Jawa Barat. Guna menggali lebih dalam terkait bagaimana upaya konservasi makroalga di selatan Jawa Barat dapat kita lakukan, maka diperlukanlah suatu kajian terkait potensi makroalga yang di mana pada penelitian ini telah ditentukan 3 lokasi perwakilan, Bapak Ibu. Jadi penelitian ini pada saat itu saya lakukan di Pantai Karapiak yang terletak di Kabupaten Pangandaran, Pantai Sindangkerta terletak di Kabupaten Tasikmalaya, dan Pantai Sayang-Heulang di Kabupaten Garut. Ketiga pantai ini, Bapak Ibu, merupakan pantai dengan substrat batuan yang menjadikannya sebagai area yang potensial untuk mengkaji makroalga. Salah satu potensi yang akan dikaji atau telah dikaji oleh saya pada saat itu adalah terkait potensi simpanan karbon dan struktur komunitas dari makroalga dengan melibatkan konteks spasial untuk memudahkan upaya pengolahan di masa yang akan mendatang. Bapak Ibu, teknologi penginderaan jauh di sini dapat dimanfaatkan dalam memahami konteks spasial yang di mana dapat mempermudah perolehan informasi vegetasi dan juga simpanan karbon dari makroalga. Harapannya, dengan mengetahui potensi penyimpanan karbon dari makroalga dapat memperkuat alasan mengapa upaya konservasi makroalga memang perlu dilakukan dengan segera. Lebih dalam lagi Bapak Ibu, beragamnya manfaat dari layanan yang disediakan oleh makroalga, baik sebagai produsen primer dalam suatu rantai makanan, sehingga menjadikan makroalga menjadi sumber makanan bagi banyak biota laut. Selain itu, vegetasi makroalga juga dapat menjadi zona perlindungan dan berkembangan dari banyak biota laut, Bapak Ibu. Contohnya juvenil kepiting, moluska, bulu babi, dan sebagainya. Selain itu, selain potensi ekologis, makroalga juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi bagi suatu negara yang memang benar untuk memanfaatkannya. Dari segi distribusi, dapat dilihat Bapak Ibu pada gambar di sebelah pojok kanan atas, bahwa distribusi dari 3 kelas makroalga, yaitu mungkin secara sederhana terdapat makroalga merah. Makroalga merah itu berlimpah di daerah atas dan bawah dari garis khatulistiwa. Makroalga hijau biasanya berlimpah di daerah tropis, terutama yang dilalui oleh garis khatulistiwa, dan makroalga coklat memiliki pola distribusi yang hampir serupa dengan makroalga merah. Kemudian, dari distribusi longitudinal, dapat dilihat pada gambar di pojok kanan bawah bahwa makroalga hijau akan dominan di bagian intertidal atas, makroalga coklat dominan di bagian intertidal tengah, dan makroalga merah akan dominan di bagian intertidal bawah. Tercatat sejauh ini bahwa Indonesia memiliki 55 jenis makroalga, Bapak Ibu. Dan seiring dengan masifnya aktivitas antropogenik yang saya sampaikan sebelumnya, makroalga mengalami beberapa ancaman. Yang pertama, terjadinya peningkatan suhu hingga 0,5 derajat Celcius di tahun 2020. Kedua, peningkatan suhu yang diakibatkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida dan juga adanya radiasi dari UVB yang dapat mengancam banyak organisme, salah satunya makroalga. Kemudian peningkatan suhu hingga 35 derajat diyakini akan menyebabkan penurunan jumlah fotokimia pada makroalga yang akan berpengaruh pada sistem metabolisme makroalga yang mengarah pada kematian makroalga. Selain kematian,
makroalga juga akan mengalami suatu fenomena yang disebut sebagai distribution shifting, di mana makroalga akan bergerak menuju suatu area yang sesuai dengan kondisi optimalnya. Dampak buruk dari aktivitas antropogenik yang tinggi dapat menyebabkan rusaknya struktur komunitas makroalga, Bapak Ibu. Dan berlebihnya emisi karbon dari aktivitas antropogenik dapat dimitigasi, salah satunya oleh makroalga itu sendiri, yang berperan dalam estimasi ekspor karbon organik sebesar 2,4 miliar ton karbon per tahun. Dan kemampuan penyimpanan karbonnya, terutama karbon yang disimpan dalam sedimen, sebanyak 175 ton per tahun. Mohon maaf, 175 juta ton per tahun. Sehingga Bapak Ibu, studi pada estimasi stok karbon yang saya lakukan melibatkan pendekatan-pendekatan spasial, sebagaimana pada penelitian-penelitian yang diterapkan pada biota lain, Bapak Ibu, contohnya pada lamun dan mangrove. Kemudian, metode penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam pemetaan stok karbon di wilayah pesisir, yang sebagaimana sudah dilakukan oleh beberapa penelitian, utamanya pada biota lamun. Sehingga pada akhirnya, upaya restorasi vegetasi makroalga dengan beragam manfaatnya menjadi sangatlah penting untuk menjamin keberlangsungan hidup bagi banyak biota dan juga pada kesehatan ekosistem pesisir itu sendiri. Dari paparan saya, Bapak Ibu, nantinya saya akan menjelaskan bagaimana struktur komunitas makroalga yang berada di pesisir selatan Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana distribusi secara spasial dari makroalga yang berada di pesisir selatan Jawa Barat. Dan ketiga, sebenarnya seberapa besar potensi simpanan karbon dari vegetasi makroalga pada area tersebut. Bagaimana yang telah dijelaskan Bapak Ibu, penelitian ini saya lakukan di zona intertidal Bapak Ibu, di zona pasang surut di 3 lokasi. Yang saya lakukan di bulan November 2022 hingga Januari 2023. Di mana diambil 2 kondisi Bapak Ibu, yaitu pada saat musim kering dan musim basah. Dari prosedur penelitiannya tersendiri, yang telah dilakukan adalah saya melakukan klasifikasi multispektral. Tujuannya adalah untuk mengekstrak area intertida pada suatu lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukanlah masking citra untuk tujuan membatasi area makroalga atau area-area kajian. Selanjutnya saya lakukan klasifikasi Normalized Differentiation Vegetation Index dengan tujuan untuk mengklasifikasikan vegetasi makroalga berdasarkan tingkat tutupannya. Dan terakhir, dilakukanlah pembuatan mapping unit dari overlay citra dari hasil klasifikasi spektra, di mana Bapak Ibu, mapping unit di sini tujuannya untuk menentukan titik pengambilan data lapangan yang akan diintegrasikan dengan nilai piksel pada citra. Kemudian dilakukan sampling Bapak Ibu, di mana tujuan sampling di sini untuk mengambil beberapa data. Utamanya yaitu data tutupan makroalga, biomasa, kepadatan, dan stok karbon makroalga. Sampling tersebut saya gunakan dengan teknik sampling kuadrat dan juga diambil contoh air untuk analisis faktor fisika dan kimia. Dan setiap titik koordinat pentingnya direkam dengan GPS Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah didapatkan data sampel tersebut, dilakukan pengukuran biomasa dan juga karbon dari sampel-sampel makroalga. Untuk rumus perhitungan dapat ditampilkan Bapak Ibu di layar saya. Dan selanjutnya, untuk pengukuran karbon tersendiri, saya menggunakan metode Walkie and Black untuk menghitung kandungan karbon pada sampel kering makroalga. Setelah didapatkan data-data yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, mulai dari kepadatan, presentase tutupan, biomasa, hingga simpanan karbon, dilakukanlah pemetaan stok karbon makroalga, di mana model stok karbon yang dibuat dari model regresi antara nilai piksel citra NDVI dan citra transformasi PCA dengan nilai stok karbon dari sampel-sampel lapangan.
Analisis regresi tersebut digunakan untuk menghasilkan suatu rumus regresi yang kemudian akan digunakan untuk merubah nilai piksel dari citra NDVI dan citra transformasi PCA menjadi nilai stok karbon yang utuh. Kemudian dilakukan perhitungan root mean square error pada citra stok karbon dari nilai-nilai piksel citra NDVI dan nilai piksel citra transformasi PCA. Berikut Bapak Ibu beberapa analisis struktur komunitas makroalga yang saya lakukan, di mana saya sebutkan saya menganalisis kepadatan jenis makroalga, persentase tutupan jenis, kemudian keanekaragaman, kemerataan, diversitas Simpson, kemudian kekayaan jenis dan Charles 1 Bapak Ibu. Selanjutnya, saya juga melakukan analisis grup status ekologi dan indeks nilai penting, di mana indeks nilai penting nantinya akan memperlihatkan seberapa dominan suatu spesies yang ada pada suatu ekosistem. Dan kemudian untuk ESG atau Ecological Status Group atau grup status ekologi, saya gunakan untuk mengestimasi kondisi ekologi dari suatu daerah, apakah daerah tersebut mengalami degradasi lingkungan atau tidak. Lewat pembagian makroalga menjadi dua grup utama, Bapak Ibu. Pertama, grup oportunistik dan grup lead suksesional. Bapak Ibu, di sini saya tampilkan hasil penelitian saya, di mana seluruh parameter, terutama parameter fisika kimia, memiliki perbedaan signifikan pada kedua musim, terkecuali pada parameter suhu, meskipun terdapat peningkatan suhu di musim angin barat, Bapak Ibu. Selanjutnya, pH pada musim kering lebih masam, Bapak Ibu, dibandingkan pada musim basah. Kemudian, salinitas lebih rendah di musim basah dikarenakan terjadinya percampuran air dari adanya hujan. Kemudian, kandungan oksigen dan intensitas cahaya pada musim basah mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, variabel tutupan berkorelasi tinggi positif terhadap pH dan suhu di musim kering dan berkorelasi positif tinggi dengan salinitas di musim basah. Dari ordinasi PCA yang dilakukan dapat terlihat bahwa lokasi pada musim kering terasosiasi dengan salinitas yang tinggi. Selanjutnya, lokasi Karapyak di musim kering terpisahkan dari lokasi Sayang-Helang dan Sindangkerta dengan adanya asosiasi terhadap suhu yang tinggi. Dan lokasi Karapyak di musim basah terpisahkan dari dua lokasi lainnya, di mana seluruh lokasi pada kedua musim juga berbeda, di mana musim basah diasosiasikan dengan tutupan yang tinggi, Bapak Ibu. Pada penelitian ini ditemukanlah 41 spesies makroalga di sepanjang tahun, gabungan antara musim kering dan musim basah, di mana pada musim angin barat atau musim kering, Bapak Ibu, jumlah makroalga adalah sejumlah 30 spesies, dan meningkat di musim basah sejumlah 34 spesies. 7 spesies yang ditemukan di musim kering tergantikan dengan 11 spesies baru di musim basah. Dilihat dari komposisi kelas makroalga, kelas Phaeophyceae atau kelas makroalga coklat biasanya mendominasi di musim angin timur, Bapak Ibu, dan kelas Florideophyceae mendominasi di musim angin barat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan pada area zona intertidal berbatu menjadikan makroalga dengan life form epilitik menjadi dominan. Hal ini sangat masuk akal dikarenakan memang utamanya ketiga pantai merupakan pantai berbatu, Bapak Ibu. Selanjutnya dilakukan analisis similaritas dan disimilaritas untuk menghitung berdasarkan jenis makroalga di setiap lokasi apakah menunjukkan kesamaan, di mana lokasi Karapyak dan Sindangkerta memiliki nilai kesamaan yang cukup tinggi. Dan juga pada lokasi Sayang-Helang dan Sindangkerta memiliki nilai kesamaan yang cukup tinggi pula, Bapak Ibu, terutama pada musim barat. Kemudian terkait kepadatan rata-rata, makroalga di sepanjang tahun di pesisir selatan Jawa Barat kurang lebih kepadatannya di angka 186 individu per meter persegi. Dan dari segi kelas, Phaeophyceae mendominasi di seluruh lokasi. Karena biasanya Phaeophyceae di spesies Phaeophyceae umumnya memiliki luas permukaan yang besar, Bapak Ibu ya. Daun-daunnya atau di istilahnya kami sebut dengan blade.
Dan fluktuasi indeks keanekaragaman pada setiap lokasi dari musim kering ke musim basah serupa dengan fluktuasi kepadatan. Indeks-indeks ini menunjukkan bahwa pesisir selatan Jawa Barat merupakan lokasi dengan keanekaragaman makroalga yang sedang tanpa adanya dominasi spesies. Kemudian, kekayaan spesies pada penelitian ini berada di kategori yang cukup tinggi. Melalui analisis CAO1, Bapak Ibu, sebenarnya kemungkinan spesies yang dapat ditemukan di pesisir selatan Jawa Barat, utamanya pada 3 lokasi pantai tersebut, kurang lebih adalah 47 spesies. Sehingga penelitian ini hanya mencakup 87% spesies yang dapat ditemukan. Selanjutnya, dari segi fluktuasi tutupan di ketiga lokasi berbeda dengan yang terjadi pada nilai kepadatan, di mana tutupan di ketiga lokasi mengalami peningkatan dari musim kering ke musim basah. Dominasi tutupan kelas Pyofice sejalan dengan variabel kepadatan dan jumlah spesiesnya. Selanjutnya, distribusi tutupan secara spasial di seluruh lokasi itu cukup berbeda-beda Bapak Ibu untuk pola persebarannya. Di mana untuk lokasi Karapiak, tutupan tinggi umumnya dapat kita temukan di sisi timur pantai, dengan semakin menurunnya tutupan di sisi barat dan juga pada pergantian musim. Untuk lokasi Sindangkerta, distribusi spasial tutupan pada musim basah umumnya lebih merata dibandingkan pada musim kering. Dan juga Bapak Ibu, di bagian tubir sisi timur dari zona intertidal Sayang Heulang memperlihatkan rendahnya tutupan dan tingginya tutupan terletak pada zona sempit intertidal di bagian tengah. Selanjutnya terkait biomasa, di mana untuk rata-rata biomasa makroalga di zona intertida di pesisir selatan Jawa Barat itu berada pada angka 278 gram per meter persegi. Dan secara distribusi spasial, biomasa di setiap lokasi serupa pada variabel tutupan. Kemudian masuk ke variabel kandungan karbon atau stok karbon itu tersendiri, di mana fluktuasi kandungan karbon serupa dengan yang terjadi pada variabel biomasa. Namun, secara kelas penyusun, lokasi Karapiak tidak memiliki kelas yang mendominasi dibandingkan pada variabel tutupan dan biomasa, dikarenakan kelas Pyofice dan Florideofice sama-sama menjumlahkan simpanan karbon yang tidak jauh berbeda. Angkanya cukup sama. Dan distribusi spasial kandungan karbon serupa dengan biomasa, dan Bapak Ibu, nilai karbon tertinggi pada lokasi Sindangkerta dan Sayang Heulang sama-sama mengalami penurunan di musim basah. Selanjutnya dilakukan korelasi dari variabel tutupan dan biomasa, di mana dari analisis Rang-Sperman menunjukkan kuatnya korelasi antara variabel tutupan dan biomasa baik pada musim kering, musim basah, dan juga gabungan musim atau sepanjang tahun. Dan selanjutnya Bapak Ibu, model regresi di musim basah menjadi model terbaik dibandingkan pada musim kering dan gabungan dua musim. Model prediksi dari nilai tutupan ke nilai biomasa di musim kering memiliki nilai RMSE terkecil, yaitu 79,2 gram per meter persegi. Dan model regresi dari nilai NDVI ke tutupan musim kering seluruh lokasi berada di angka di bawah 0,5, sehingga tidak dilanjutkan ke proses pemodelan korelasi NDVI. Selanjutnya, terkait estimasi stok karbon makroalga, pada musim kering hanya dilakukan model interpolasi saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena di tahap awal pada analisis regresi linear, untuk nilai R-nya di bawah 5, sehingga tidak dapat melanjutkan ke analisis selanjutnya. Namun, pada musim basah, simpanan karbon tertinggi berada di lokasi Sayang Heulang, baik pada mode dengan NDVI, PCA, dan juga interpolasi. Nilai stok karbon pada model interpolasi di Sayang Heulang dan Sindangkerta mengalami penurunan di musim basah. Analisis indeks nilai penting dan ESG makroalga menunjukkan bahwa genus Gracilaria dan genus Sargassum merupakan genus dengan nilai indeks penting yang tinggi pada penelitian ini. Salah satunya karena memang berlimpah di pesisir selatan Jawa Barat.
Dari nilai ESG atau status grup ekologi dapat disimpulkan bahwa ketiga lokasi berada dalam kondisi yang terdegradasi akibat tingginya jumlah spesies-spesies makroalga yang oportunis. Proporsi grup ESG1 mengalami penurunan di musim basah, sedangkan grup ESG2 selalu memiliki proporsi di atas 50% di kedua musim. Secara keseluruhan, zona inter tidak berbatu di pesisir selatan Jawa Barat memperlihatkan bahwa spesies oportunis selalu mendominasi sehingga kondisi habitat makroalga pada wilayah ini termasuk dalam keadaan yang terdegradasi akibat adanya perubahan lingkungan. Baik, Bapak Ibu, mungkin berikut adalah kesimpulan-kesimpulan yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Rashid. Dipersilahkan, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas paparannya, Pak Agung. Ya jujur saja Pak, saya sendiri prosesinya berat ya. Karena saya orang teknik, jadi cukup untuk memahaminya cukup. Tapi insya Allah dapat ya. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin sekalian untuk tentang topik yang disampaikan, yaitu tentang bagaimana kita ya mikroalga itu memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim ya. Terutama mikroalga dapat menyimpan karbon dioksida di ekosistem laut. Namun si mikroalga sendiri ini terancam karena perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas antropogenik tadi. Nah, di sini Pak Agung menyampaikan hasil dari penelitiannya tentang stok dan struktur komunitas mikroalga tersebut. Mungkin ada pertanyaan dari hadirin sekalian yang jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada waktu sekitar 5 menit, atau mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ya Pak Budi. Boleh, boleh. Sebelumnya saya pengen nanya sedikit, boleh nggak? Tapi mungkin pertanyaannya awam gitu. Karena ini berhubungan tadi saya lihat ada apa? Indera jarak jauh ya. Itu pakai satelit berarti ya datanya ya. Betul, Pak. Ya, itu. Ternyata bisa sampai lihat ke daerah yang berair gitu ya. Saya baru tahunya itu hanya yang darat saja gitu. Itu yang dilihat itu apa spektrum apanya gitu. Saya masih eh, belum klik gitu. Baik, Terus nanti dikorelasikan dengan apa tadi di setiap titiknya itu gitu. baik, mungkin. Oke. Jadi, ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Cukup sulit juga ya. Oh, Jadi, cukup sulit. sebenarnya untuk processing citra tersendiri, Pak, Hmm, kalau untuk di wilayah pesisir atau mungkin kami sebutnya apa ya, di zona bentik apa ya, hmm, ada suatu prosesi namanya processing kolom air. Sebenarnya untuk pada citra tersendiri nanti akan mungkin di slice terkait hmm. dari nilai piksel-piksel citra airnya, Pak. Jadi Oh, mungkin istilahnya ada suatu awalnya gambar mentah nih Pak. Nanti kami hilangkan si zona airnya Pak. Jadi sehingga yang tersisa oh, adalah zona substrat dasar dan zona makroalga. Nah, barulah nanti diekstrak data makroalganya. Namun sebenarnya hmm. masih ada kekurangan dari penelitian ini karena untuk penginderaan jauh utamanya untuk makroalga itu masih jarang ya Pak. Sehingga Hmm. nilai piksel yang mungkin ngeklik untuk makroalga yang pada rentang berapanya itu belum ditemukan. Sehingga di penelitian Oh, saya coba mencari rentangnya itu di piksel berapa ke piksel berapa. oh iya, Selanjutnya, iya. kenapa mungkin tadi di penyampaian terdapat suatu analisis NDVI, karena kan itu NDVI adalah nilai kehijauan. Diasumsikan bahwa semakin hijau atau semakin tinggi nilai NDVI, makroalganya semakin rapat, semakin padat. Dan pada saat itu saya membaginya menjadi beberapa kelas. Jadi dari kelas dengan kepadatan paling rendah terasosiasikannya dengan nilai NDVI rendah. Dan untuk makroalga dengan kelas kepadatan yang tinggi terasosiasikan dengan nilai NDVI yang tinggi.
Nah, itu masing-masing kelas tersebut menjadi sebuah patokan titik sampling, Pak. Sehingga mungkin selanjutnya dilakukan regresi antara nilai lapangan, nilai yang memang nyata ada di lapangan dengan nilai piksel citra. Dan tapi Hmm. Pak, mungkin di akhir tadi saya jelaskan bahwa nilai RMSE-nya atau nilai errornya masih cukup sangat tinggi sebenarnya, Pak. Iya, iya. Karena yang saya gunakan itu adalah citra baru. Kan kalau mungkin citra yang sekarang itu umumnya Landsat Oli ya Pak, Landsat 8 Oli biasanya. Yang saya gunakan adalah citra baru sehingga mungkin masih banyak formula-formula perhitungan dan koreksi yang belum klik dengan citra baru tersebut. Jadi kurang lebih penelitian saya waktu itu trial and error aja Pak Budi. Oh iya, iya, iya. Ya menarik, menarik. Jadi memang masih perlu ada PR besarnya itu dioptimalkan di daerah mana sih yang betul-betul cocok benarnya gitu ya di daerah di spektrum yang citra satelit itu ya. Betul Pak. Dan Oh iya, iya. asalnya kan mau dibuat untuk nilai global di pesisir selatan Jawa Barat. Dan Hmm. nanti mungkin sebenarnya harus dilihatnya lebih ke lokasi spesifik, misalkan nanti model karbonnya untuk pantai Sayang Heulang, model karbon untuk pantai Jinangkerta, Oh. sehingga nanti mungkin upaya konservasinya nggak usah turun ke lapangan, tinggal mengunduh data citra, melakukan perubahan menjadi nilai NDVI, nanti udah ketahuan oh, stok karbon di tahun tersebut berapa ton per hektar. Begitu Pak Budi. Oke, oke. Terima kasih. Cukup Terima jelas. kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Ini ada Pak Dekan, Prof. Iman Rahayu, raise hand. Prof. Iman, punten Prof. Iman, ada. Ya, mangga hatur nuhun Kang Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya off cam ya. Kebetulan lagi di jalan. Kang Agung ya, ini sukses ya sudah bisa menampilkan. Terima kasih di agenda kita ya berbagi ini. Salah satunya adalah ini nih dosen-dosen potensial, dosen muda untuk bisa sharing ya. Mohon maaf tadi Bapak itu tadinya mau ikut ngebuka dulu, tapi ternyata tidak bisa masuk Zoom ya. Jadi ini telat. Pertama itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen juga yang ikut hadir. Saya perhatikan ada juga Prof. Budi ya, jauh dari Eropa hadir juga. Apa kabar Prof. Budi dan Bapak Ibu yang lainnya. Baik, mungkin Pak Agung ya, Mas Agung, kaitan dengan karbon ini, apakah ini ada hubungannya nggak dengan NEK ya, nilai ekonomi karbon? Karena Indonesia ini di tahun 2030 akan mengurangi sampai 41% ya, kalau lihat dari kabar terakhir untuk pengurangan nilai ekonomi karbon. Nah, apakah pertama ada kaitan dengan pembicaraan itu? Ya nilai ekonomi karbon karena beberapa industri dan sebagainya ini dipantau kan ya secara nasional maupun internasional kaitan dengan emisi karbon ini. Itu barangkali pertanyaannya dengan kaitan yang dibahas oleh Mas Agung ini. Nuhun demikian, mohon maaf sekali lagi ini saya mau nyampe kampus masih off cam ya. Assalamualaikum. Baik, terima Waalaikumsalam. kasih Prof. Iman. Baik, mungkin Prof. terkait nilai ekonomi karbon tersendiri, sebenarnya kalau untuk yang saya pahami, kalau untuk nilai ekonomi karbon, terutama dalam proyek karbon itu kan banyaknya diterapkan di ekosistem terestrial ya Pak, misalkan hutan-hutan dilindung dan sebagainya. Dan utamanya kalau untuk makroalga, kenapa mungkin dari sudut pandang saya itu tidak terlalu eligible ya Pak? Karena makroalga di sini untuk setiap musimnya itu mudah berubah Pak. Jadi bukan suatu biota yang mungkin menetap lama pada suatu ekosistem. Mungkin tadi di penjelasan sebelumnya bahkan ada spesies yang tidak dapat kita temukan di musim selanjutnya sehingga kalau dalam nilai ekonomi karbon tersendiri, istilahnya belum mungkin untuk dijual juga sebagai unit karbon. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan pada ekosistem terestrial, pada hutan-hutan di proyek hijau, itu kan memang ada upaya perlindungannya, upaya pencegahannya, sehingga pada setiap unit karbonnya itu dapat dijual. Namun untuk lebih jauhnya lagi, tujuan dari penelitian ini untuk melihat dulu potensinya seberapa besar. Dan juga dari mungkin saya cek lagi ya Pak di penelitian saya itu pada suatu area pun untuk makroalga setiap hektarnya bisa 0,48 ton per hektar, jadi kurang lebih 480 kilo. Mungkin tidak sebanding dengan
nilai simpanan unit karbon di hutan-hutan terestrial, sehingga kedepannya untuk sehingga kedepannya optimalisasinya mungkin lebih ke pemanfaatan ekonomi masyarakat di sekitar, Pak, sehingga bisa diketahui mana spesies yang dapat dimanfaatkan pada musim kering, mana spesies yang dapat dimanfaatkan pada musim basah, mana yang berlimpah pada kedua musim tersebut. Mungkin seperti itu, Prof. Iman, penjelasannya, Pak. Ya, ya mungkin makasih Mas Agung, karena itu kan yang lagi tren ya, nilai ekonomi karbon itu ya. Barangkali kita juga perlu memikirkan ini apakah potensi-potensi tadi dari yang jelas hutan kan sekarang yang lagi ramai dibicarakannya. Betul. Ya, Nun, Kang Agung, Nuhun, Kang Prof. Rasid, Nuhun, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Iman, terima kasih Kang Agung. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Prof. Iman, berarti sesi 1 kita selesai dan beranjak ke sesi kedua ya. Sesi kedua, paparan kedua, mungkin saya akan perkenalkan dulu. Perkenalan nama untuk pemapar kedua kita, yaitu Bu Dinda. Saya akan buka CV-nya. Pemapar kedua kita adalah Bu Dinda Haniah Arum Saputri. Beliau menjalani pendidikan S1 di Universitas Pajajaran, lulus tahun 2017 di Departemen Biologi, dan melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung di bidang bioteknologi, lulus tahun 2021. Mungkin beliau pada beberapa tahun terakhir fokus kepada human wharton jelly mesenchymal stem cells. Nah, itu mungkin yang akan beliau bawa juga pada paparan ilmiah pada sesi ini, yaitu induksi diferensiasi human wharton jelly mesenchymal stem cells menjadi kondrosit dengan metode mikrokontak printing. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu agar efektif, kita mulai saja sesi kedua. Waktu kami serahkan ke Bu Dinda. Silakan Bu Dinda untuk melakukan paparannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rashid. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah Bu, mangga silakan. Sudah. Oke, ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Pak Rashid sebagai moderator. Yang saya hormati Bapak Dekan, Ibu dan Bapak Wakil Dekan, dan seluruh sivitas akademika FMIPA Unpad, juga para panitia Dies Natalis MIPA ke-66. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Suatu kehormatan bisa menjadi salah satu pembicara di MIPA Young Lecturer ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Dinda Haniah Arum Saputri. Saya ditugaskan di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Pajajaran. Ya, baik. Jadi materi yang akan saya sampaikan kali ini agak sedikit berbeda ya dengan Pak Agung. Kalau Pak Agung itu banyak sekali ke lapangan. Kalau penelitian saya yang saat saya mengambil studi magister itu terkait ke laboratorium gitu ya. Jadi lebih banyak di labnya gitu. Jadi judul penelitian saya saat tesis waktu itu adalah induksi diferensiasi human wharton jelly mesenchymal stem cells menjadi kondrosit dengan metode microcontact printing agarostem. Berikut adalah outline dari presentasi saya hari ini, dimulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi berikut adalah latar belakang pertama yang mendasari penelitian ini, yaitu mengenai terapi berbasis sel. Jadi saat ini, Bapak Ibu, terapi berbasis sel itu banyak sekali dimanfaatkan, ya. Sering kita dengar terapi stem cell dan sebagainya, itu merupakan salah satu alternatif sebetulnya untuk mengobati penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi ada beberapa penyakit yang memang istilahnya adalah degeneratif gitu ya, seperti kelainan kartilago dan osteoartritis. Nah, salah satu alternatifnya adalah menggunakan terapi ini. Jadi seperti namanya, terapi berbasis sel itu kita menggunakan sel, gitu ya.
Nah, khusus untuk kasus kartilago, kelainan kartilago dan osteoartritis, kita bisa menggunakan jenis sel yang disebut sebagai kondrosit atau sel rawan. Jadi kondrosit itu dapat kita aplikasikan secara langsung pada penderita, dapat juga menggunakan scaffold ya istilahnya. Ini adalah scaffold, jadi ada penyangganya di situ yang kita letakkan kondrositnya, kemudian bisa dengan bantuan sitokin, growth factor, atau dengan memanipulasi secara genetik. Namun saat ini sumber sel itu sulit untuk diperoleh. Jadi sebetulnya bisa saja diperoleh dari pasien itu sendiri, tapi membutuhkan prosedur khusus seperti operasi yang bisa kita bilang itu beresiko seperti itu ya. Jadi bisa kita ambil kondrosit atau stem cell-nya itu dari bone marrow-nya gitu. Tapi itu sedikit apa namanya beresiko gitu. Oleh karena itu, pada penelitian ini untuk mendapatkan sel kondrosit tadi itu saya menggunakan tipe stem cell yang disebut sebagai human Wharton's jelly mesenchymal stem cells. Mungkin dari namanya agak asing ya Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya human Wharton's jelly mesenchymal stem cells itu adalah stem cells yang bisa kita peroleh dari jaringan umbilical cord. Umbilical cord itu adalah jaringan tali pusar ya. Jadi kalau misalkan bayi baru dilahirkan ada tali pusar yang terhubung ke plasenta, nah itu yang kita ambil seperti itu. Nah, Wharton's jelly mesenchymal stem cell human Wharton's jelly mesenchymal stem cell saya itu memiliki kemampuan multipoten. Artinya stem cell ini bisa berdiferensiasi atau bisa kita modifikasi gitu ya untuk menjadi beberapa tipe sel seperti osteoblast, adiposit, kondrosit, dan miosit gitu. Dan pada penelitian ini saya berfokus untuk mengubah HWJ ini menjadi kondrosit. Seperti itu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Wharton's jelly itu berasal dari umbilical cord. Jadi bisa kita katakan umbilical cord itu kan sesuatu limbah ya, yang sebetulnya sudah tidak digunakan kembali gitu. Berbeda dengan prosedur operasi, itu kan lebih berisiko seperti itu. Nah, dia mudah diperoleh. Kemudian keuntungan lainnya adalah tingkat proliferasinya tinggi, artinya tingkat pembelahan selnya itu tinggi, kemudian sifatnya itu hypoimmunogenic dan non-tumorogenic. Jadi dia tidak menyebabkan terjadinya tumor. Dan juga HWJ ini diketahui memiliki efek imunosupresif pada sel T. Ini adalah salah satu sel yang terlibat di sistem imun yang diaktifkan oleh antigen alogenik gitu. Jadi antigen alogenik sendiri itu adalah antigen yang dihasilkan dari seseorang resipien yang menerima sel gitu. Jadi HWJ ini bisa kita gunakan untuk terapi berbasis sel yang bersifat alogenik, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan HWJ MSC ini untuk orang lain, gitu. Jadi tidak berasal dari tubuhnya sendiri, itu. Nah, untuk memicu terjadinya diferensiasi HWJ MSC menjadi kondrosit itu diperlukan beberapa faktor. Di antaranya bisa menggunakan stimulus kimia berupa growth factor atau alternatifnya bisa menggunakan stimulus mekanik. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai diferensiasi kondrosit. Jadi, diferensiasi stem cell menjadi sel kondrosit secara in vitro itu bisa dipengaruhi oleh proses interaksi antar sel dan interaksi sel dengan matriks ya atau area di sekitar sel yang akan mempengaruhi proses transduksi sinyal intraseluler. Jadi, pada dasarnya pada penelitian ini tuh saya ingin menginduksi terjadinya proses diferensiasi tapi ke arah kondrosit seperti itu. Sebetulnya ada stimulus kimia berupa growth factor yang sebelumnya saya sebutkan ya berupa TGF-beta dan sebagainya. Namun penggunaan stimulus kimia itu diketahui membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal seperti itu ya growth factornya sendiri. Oleh karena itu saya menggunakan stimulus mekanik pada penelitian ini untuk memicu terjadinya proses diferensiasi kondrosit. Gitu. Karena diketahui bahwa kondisi kontak sel spesifik atau agregasi sel MSC yang mengarahkan terjadi maturasi kondrosit itu dipengaruhi sekali oleh mechanical stress. Jadi di sini saya akan membuat sel-sel itu terbatas secara mekanik gitu ya supaya bisa menginduksi sinyal tadi. Gitu. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menstimulus secara mekanik dari HWJ MSC menjadi kondrosit adalah micropatterning. Pada penelitian ini saya menggunakan micro contact printing, salah satu metode micropatterning dengan menggunakan stemnya itu dari bahan agarose gel. Baik, nah berikut adalah penjelasan mengenai micropatterning sendiri. Jadi istilahnya dari micro dan patterning, artinya kita membuat
pola yang berukuran kecil gitu ya, micro patterning. Jadi ini merupakan teknik pembuatan dan penggunaan substrat kultur dengan fitur mikroskopik menggunakan pola dan ukuran tertentu yang menerapkan pola adhesi sel untuk memodifikasi microenvironment pada kultur sel. Jadi di sini kita menggunakan pola tertentu, bisa lingkaran, bisa berupa pit gitu ya, atau garis lurus dan sebagainya sebetulnya. Dan kita menggunakan ukuran tertentu gitu. Untuk apa? Untuk membatasi pertumbuhan sel agar tercapainya tadi proses diferensiasi dengan cara transduksi tadi gitu ya. Nah, micropatterning sendiri itu nanti akan mempengaruhi proses yang sebelumnya saya sebutkan yaitu mechanotransduction gitu ya, atau proses di mana sel itu dan mengubah rangsangan mekanis karena keterbatasan tadi menjadi sinyal-sinyal biokimia. Gitu. Jadi jika kita perhatikan di gambar, jika suatu substrat pada sel, ini terutama selnya pada in vitro ya, atau sel yang dibiakannya itu di luar tubuh, begitu. Perbedaan dari substrat, baik itu dari topografinya ataupun dari tadi ketika kita membatasi pertumbuhannya, itu bisa menyebabkan mechanotransduction yang akan mempengaruhi ekspresi gen, di mana nanti ekspresi gen juga akan mempengaruhi ekspresi protein. Nah, di ekspresi protein inilah nanti akan menentukan fate dari sel itu sendiri. Dia akan menjadi sel apa untuk mesenchymal stem cell seperti itu. Nah, rangsangan ini itu tidak hanya terbatas pada sitosol saja, tetapi juga akan mempengaruhi ke nukleus. Makanya tadi dia bisa berpengaruh terhadap proses ekspresi gen itu sendiri. Nah, berikut adalah metode yang saya gunakan, yaitu menggunakan micro contact printing. Jadi sebetulnya micro patterning itu banyak sekali metodenya, tapi kali ini saya menggunakan metode ini. Ini merupakan metode soft lithografi dan pencetakan replika menggunakan polimer pas stem tadi ya. Jadi kita menggunakan cetak apa tuh namanya? Seperti stamping gitu untuk mentransfer ink tertentu pada suatu substrat. Yang saya gunakan adalah yang ini micro contact printing. Jadi kita menggunakan stem yang sudah dilapisi oleh ECM atau extracellular matrix yang akan memicu pertumbuhan sel di situ. Kemudian setelah kita stem, nanti sel itu diharapkan hanya akan tumbuh pada area yang mengandung ECM saja. Seperti itu. Oke, kemudian stem yang digunakan pada penelitian ini adalah agarose karena mudah dibentuk, hidrofilik. Ya, jadi hidrofilik itu adalah salah satu sifat yang penting karena beberapa ECM itu memang lebih suka lebih menyerap gitu ya di substrat-substrat hidrofilik seperti itu, sehingga dan agarose juga mampu membuat pola dengan biomolecular ink gitu, terutama yang berhubungan dengan substrat ekstraseluler tadi seperti itu. Kemudian yang digunakan adalah fibronectin. Jadi fibronectin itu adalah salah satu jenis ECM atau extracellular matrix dan digunakan fibronectin karena memiliki binding set untuk integrin, migrasi, proliferasi, dan berfungsi untuk diferensiasi juga. Seperti itu. Kemudian parameter yang akan diamati yang menjadi bukti bahwa HWG-MSC itu sudah bisa terdiferensiasi menjadi kondrosit, diantaranya adalah kolagen 2, SOX9, kemudian DAG atau glikosaminoglikan. Nah, mereka bertiga itu merupakan marker dari diferensiasi kondrogenik. Jadi yang membuktikan bahwa diferensiasi itu berhasil. Jadi diferensiasi kondrogenik itu ditandai dengan matriks yang kaya akan fibronektin dan kolagen tipe 1. Nantinya itu harus digantikan oleh protein kolagen tipe 2 dan agrekan sebagai komponen utamanya. Agrekan sendiri itu salah satunya terdiri atas komponen GAG, ya segini itu adalah protein GAG yang berupa chondroitin sulfat, keratin sulfat, dan hyaluronic acid. Seperti itu ya. Ini adalah gambaran struktur dari GAG itu sendiri yang akan diamati. Kemudian SOX9-nya sendiri akan diamati dari ekspresi gennya, ya. SOX9 itu merupakan faktor transkripsi yang bisa mengaktifkan gen kolagen 2A1. Jadi ini saling berkaitan antara SOX9 dan kolagen 2. Seperti itu. Dan ia juga akan mengatur proses diferensiasi. Baik, itu adalah latar belakangnya. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran microcontact printing fibronectin dengan stem agarose dalam menginduksi diferensiasi human fetus jelly mesenchymal stem cell menjadi kondrosit dilihat dari ekspresi gen kolagen 2 dan SOX9 serta protein kolagen 2 dan protein GAG. Berikut adalah metodologinya yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah skema penelitiannya. Dan saya akan langsung masuk aja ke prosedurnya, agak terbayang ya Bapak Ibu. Jadi langkah awal yang dilakukan adalah
proses fabrikasi micropattern sendiri atau merek kotak printing. Jadi awal mulanya kami itu membuat master, istilahnya ya, master mold itu yang terbuat dari poliakrilik. Ini bekerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ya di jurusan Teknik Material gitu untuk pembuatan ini. Dan kami membuatnya itu dua ukuran 500 mikrometer dan 1000 mikrometer. Kemudian setelah itu dituangkan agaros 3% sebagai stemnya tadi. Kemudian akhirnya micropatternnya terbentuk. Setelah itu nanti agarosnya tadi kemudian ditetesi oleh fibronectin ya sebagai ECM tadi, kemudian dilakukan printing. Artinya ada stamping di sini. Jadi proteinnya tadi diharapkan bisa menempel pada substrat. Nah, substrat yang digunakan adalah cover slip. Kemudian setelah itu dibuat kultur primer dan ekspansi dari HWJ-MSC sendiri. Jadi human Wharton's jelly itu diambil setelah memenuhi kriteria etik ya. Saya mengambil HWJ itu dari rumah sakit ibu dan anak ya, untuk pasien khusus sesar, diambil umbilical cord-nya, kemudian dilakukan kultur primer dengan metode explant. Kemudian setelah kultur primer berhasil, selnya tumbuh, kemudian diekspansi selnya. Dengan menggunakan medium kultur demam, 10% FBS, dan 1% antibiotik, antimikotik. Kemudian hasil ekspansi sel ini diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dengan 5% CO2. Itu. Nah, kemudian hasil kultur HWJ-MSC itu kemudian dilakukan karakterisasi. Berupa pertama itu adalah karakterisasi dari plastik adheren, jadi kemampuan sel HWJ untuk menempel pada plastik. Ya, kemudian diamati di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua diamati ekspresi antigen spesifik pada permukaan selnya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi agar sel HWJ itu termasuk MSC atau tidak gitu ya, dengan karakter marker-marker yang tampil di slide ya, seperti itu. Jadi positif itu harus lebih dari 95%, sedangkan negatif itu kurang dari 2%. Itu. Kemudian yang ketiga, analisis multipotensi diferensiasi itu untuk mengetahui apakah sel HWJ yang sudah diisolasi itu memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi tadi ya, bisa menjadi kondrosit atau kondrogenik, osteosit atau osteogenik, dan adiposit atau adipogenik dengan melakukan pewarnaan selama 21 hari. Setelah karakterisasi berhasil dilakukan dan terbukti itu adalah mesenchymal stem cell, kemudian dilakukan uji diferensiasi kondrogenik. Jadi sel HWJ tadi setelah ditumbuhkan pada cover slip yang sudah mengandung stem tadi selama 7, 14, dan 21 hari, itu kemudian diamati ekspresi gennya dengan menggunakan real-time quantitative PCR. Jadi pertama dilakukan isolasi RNA terlebih dahulu, kemudian dilakukan PCR, kemudian dianalisis dengan metode delta-delta CT. Kemudian untuk proteinnya sendiri itu dilakukan dengan melakukan visualisasi kolagen 2 dengan menggunakan confocal microscope, immunocytochemistry metodenya. Jadi nanti sel HWJ itu difiksasi, dipermeabilisasi, diblocking, kemudian diinkubasi dengan antibodi primer, sekunder, dan DAPI. Itu melihat apakah protein kolagen 2 itu sudah dihasilkan di hari ke-7, 14, dan 21. Kemudian kadar GAG-nya sendiri, proteinnya sendiri itu dikuantifikasi dengan pewarnaan Gaussian blue. Jadi nanti setelah sel HWJ itu ditumbuhkan 7, 14, 21 hari, itu dilakukan fiksasi, kemudian dilakukan pewarnaan dengan Gaussian blue, dilarutkan dengan SDS, kemudian diukur absorbansinya di panjang gelombang 605 nanometer dengan spektrofotometer, seperti itu. Berikut adalah analisis statistiknya. Jadi untuk hasil stamping dan sinyal fluoresensi kolagen 2 itu dikuantifikasi dengan software imaging, jadi semi kuantitatif. Sedangkan yang lainnya seperti RT-PCR, ICC, dan GAG itu menggunakan diuji normalitasnya dulu, kemudian diuji analisisnya itu menggunakan ANOVA dan Pascal-Wallis. Kemudian kalau berbeda signifikan dilanjutkan dengan uji lanjut, uji post hoc Tukey HSD, seperti itu. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasannya. Berikut adalah karakterisasi micropattern-nya sendiri. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ya, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah stem agaros yang sudah berhasil dibuat. Yang A itu adalah ukuran 500 mikrometer, yang B itu adalah ukuran 1000 mikrometer. Seperti itu. Nah, setelah melakukan
optimalisasi, ternyata konsentrasi agarose yang terbaik itu adalah 3% karena efektif dalam mentransfer ink ke substrat dan konsistensinya itu padat tapi bisa menyerap ink dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian pola yang dihasilkan itu diukur dengan menggunakan eh, tinta gitu ya, tinta yang sudah diteteskan ke stemnya sendiri. Dimana kalau kita lihat di sini, pola yang dihasilkan itu cenderung lebih kecil dibandingkan ukuran stem yang kita harapkan, seperti itu ya. Dan ini menjadikan metode microkotak printing ini menjadi satu kelemahan karena tadi ya bergantung sekali pada proses tekanan dan tekanan yang dihasilkan dari proses stampingnya itu sendiri, seperti itu. Kemudian ini adalah pola pertumbuhan sel di atas micropattern. Bisa kita lihat yang A itu adalah ukuran 500 mikrometer, yang B itu 1000 mikrometer. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ukuran 500 mikrometer, kita lihat ya selnya itu hanya tumbuh di area ini saja, itu di area sebelahnya itu tidak tumbuh. Itu juga yang ukuran 1000 mikrometer, di sini tidak tumbuh, area yang lainnya tumbuh. Ya. Ini adalah harapannya gitu ya dengan menggunakan metode micropattern ini. Seperti itu. Jadi sel HWJ mampu tumbuh hanya pada bagian yang memiliki fibronektin tadi sebagai ECM-nya dan tidak tumbuh di bagian lain. Ini akibat adanya stimulus mekanik ya. Jadi stimulus mekanik ini diharapkan nantinya itu bisa mengarah kepada terjadinya mechanotransduction. Berikut adalah karakterisasi dari HWJ-nya sendiri. Jadi tadi ada beberapa karakter ya yang harus dimiliki oleh sel yang sudah diisolasi gitu agar tergolong terhadap MSC gitu, tergolong ke mesenchymal stem cell. Pertama diantaranya adalah analisis ekspresi antigen spesifik permukaan sel. Bisa kita lihat di sini bahwa seluruhnya di mana positifnya itu menunjukkan hasil lebih dari 90%, sedangkan negatifnya itu di 0,9%. Jadi ini sesuai dengan syarat bahwa HWJ itu termasuk ke dalam MSC. Kemudian ini adalah analisis multipotensi diferensiasi, yang A itu adalah kemampuan dia untuk menempel pada plastik, jadi kemampuan adheren untuk menempel. Kemudian ini adalah multipotensi untuk kondrosit, jadi bisa kita lihat berwarna biru, artinya kondrosit di sini terbentuk. Kemudian yang B osteosit, ya berwarna merah. Kemudian ada yang D ini adalah adiposit, gitu. Dilihat dari dihasilkannya droplet lemak seperti itu. Kemudian ini adalah hasil diferensiasi kondrogenik. Ini adalah hasil ekspresi relatif mRNA, kolagen 2 dan SOX9 pada fibronectin micropattern gitu. Jadi di sini bisa kita lihat datanya bahwa ekspresi relatif mRNA, kolagen 2 dan SOX9 itu tidak berbeda signifikan antara perlakuan micropattern dengan kontrol gitu ya. Nah, menariknya hasil ini tidak berbeda signifikan, tapi nanti saya akan tunjukkan hasil ICC-nya itu menunjukkan hasil yang berkebalikan. Justru kita bisa melihat kolagen di situ. Nah, hal ini diduga karena adanya proses modifikasi pasca transkripsi, translasi, dan adanya degradasi protein gitu. Sehingga mempengaruhi perbedaan korelasi antara mRNA ini dengan protein. Tuh, seperti yang kita tahu bahwa kolagen 2A1 itu memiliki isoform atau alternatif splicing yang lainnya ya. Jadi hasil dari proses modifikasi pasca transkripsi berupa kolagen 2A, 2B, 2C dan 2D. Dan ini menyebabkan downregulasi ekspresi gen akibat tersintesisnya isoform mRNA non-fungsional dari produk gen aktif kolagen 2C. Jadi intinya ini dipengaruhi oleh hasil isoform yang terbentuk seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah fibronectin micropattern tidak mempengaruhi ekspresi gen kolagen 2 dan SOX9. Kemungkinan dikarenakan adanya modifikasi pasca transkripsi tadi, karena ternyata bahwa menurut Liu et al. Tahun 2016, bahwa fase dinamis sel seperti proses diferensiasi sel ini, itu sangat menyebabkan terjadinya regulasi pasca transkripsi. Jadi kemungkinan di situ mempengaruhi hasil dari ekspresi gen. Itu. Nah, ini adalah hasil dari gambaran ICC-nya. Seperti yang kita lihat di sini, keberadaan kolagen 2 itu meningkat pada perlakuan fibronectin micropattern dimulai dari hari ke-14. Bisa kita lihat di sini ya, terutama di ukuran 1000 mikrometer. Di sini terlihat yang warna hijau itu adalah tanda adanya kolagen, yang biru itu adalah inti sel atau warna dapi tadi ya. Jadi ini inti sel, ini adalah kolagennya, jadi hijau artinya terdapat kolagen. Di hari ke-14 dan di hari ke-21 itu makin banyak kolagen 2-nya seperti yang kita lihat. Dan
pada hari ke-21 inilah berbeda signifikan ya dengan kontrol setelah diuji secara semi kuantitatif seperti itu. Ya, berikutnya adalah intensitas fluoresensi. FNM ternyata lebih tinggi dibandingkan kontrol pada hari ke-14 dan 21. Khusus untuk hari ke-14 itu yang berbeda hanya yang 1000 mikrometer, sedangkan yang 21 itu di 500 dan 1000 mikrometer. Dan ini sejalan dengan penelitian Cho et al. Tahun 2013 bahwa microchannel dengan metode soft lithography sama ya dengan yang saya lakukan. Ukuran 500 dan 1000 itu dapat menginduksi terbentuknya kolagen 2 sel bone marrow MSC. Jadi beda sumber selnya. Cho et al. Itu dari bone marrow, kalau saya itu dari human Waters jelly tadi ya pada hari ke-21. Tapi sama. Namun masih menggunakan medium kondrogenik. Nah, padahal di penelitian saya itu tidak menggunakan medium kondrogenik seperti itu. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa FNM sendiri itu mampu meningkatkan keberadaan kolagen 2 tanpa menggunakan medium kondrogenik apapun karena adanya kondensasi sel akibat peningkatan kontak antar sel. Seperti itu. Baik, kemudian ini adalah hasil kadar GAG-nya, seperti yang kita lihat di sini, bahwa pelakuan baik di 500 mikrometer dan 1000 mikrometer itu berbeda signifikan dengan kontrol pada hari ke-21 ya. Peningkatan terjadi pada hari ke-21 itu sebanyak 56%, jadi kalau di persentase peningkatannya itu 56%, untuk yang 500, sedangkan untuk yang 1000 itu di 72%, ini juga sejalan dengan penelitian Cho et al. Bahwa ukuran 500 dan 1000 itu mampu menghasilkan kadar GAG yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan yang tidak menggunakan micropattern pada hari ke-21. Ya, jadi kesimpulannya untuk kadar GAG ini adalah bahwa micropattern sendiri itu mampu meningkatkan kadar GAG tanpa menggunakan medium kondrogenik karena mendukung kondensasi sel akibat peningkatan kontak antar sel. Dan peningkatan kadar GAG itu sejalan dengan peningkatan keberadaan kolagen 2, seperti yang kita tahu tadi ya, pada hari ke-21, sehingga kita bisa tahu bahwa micropattern sendiri bisa menginduksi kondrogenesis HWJ-MSC, terutama pada hari ke-21. Ini sejalan dengan beberapa penelitian bahwa proses kondrogenesis sendiri itu terjadi dimulai hari ke-14 sampai hari ke-28. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah fibronectin micropattern dapat meningkatkan diferensiasi sel HWJ-MSC menjadi kondrosit ditandai dengan peningkatan keberadaan protein kolagen 2 dan GAG meskipun tidak mempengaruhi signifikan ekspresi gen kolagen 2 dan SOC9. Ya, berikut adalah publikasi ilmiahnya. Jadi selain dengan menggunakan fibronectin, saya juga melakukan penelitian lain dengan menggunakan speedroin. Jadi speedroin itu adalah zat protein juga yang dihasilkan oleh spider seperti itu ya. Jadi diambil dari laba-laba, kemudian diuji cobakan juga dan ternyata berhasil seperti itu. Dan ini adalah publikasi ilmiah lainnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rashid. Terima kasih Bu Dinda atas paparan ilmiahnya yang cukup amazing Bu, cukup kompleks. Itu cukup apa ya, mungkin cukup dalam ya. Mungkin saya langsung tanyakan saja ya untuk mengefisiensikan waktu karena waktu kita sudah jam 15.15. Kita langsung buka tanya jawab kepada hadirin yang ingin bertanya kepada Bu Dinda. Waktu dipersilahkan. Boleh saya tanya? Boleh, Prof. Mangga, Prof. Dewan Parasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Selamat nih Bu Dinda ya. Bu Dinda Haniah ya. Sudah menyampaikan keahliannya ya di bidang tadi apa itu sel ya. Nah, tadi menarik berkaitan dengan fabrikasi ya. Fabrikasinya itu menggunakan suatu cetakan begitu ya. Iya, Ada yang betul. menggunakan cetakan. Nah, itu tuh berapa ukurannya ya? Kalau ukurannya sendiri itu saya kemarin menggunakan 500 mikrometer dan 1000 mikrometer, Prof. Oh begitu ya. Boleh Iya. dilihatkan kembali itunya Oh iya, fabrikasinya. sebentar.
dicetak begitu ya, molding begitu ya. Iya, Kalau di polimer di itu di molding. molding ya. Betul, Prof. Kebetulan bidang saya Jadi, polimer, tapi nah ini. pernah melihat begini ya, di molding gitu. Ternyata di sel Ya, juga bisa ya fabrikasi micro pattern ini ya. Oke. iya, betul. Ini ukuran-ukuran itunya cetakannya itu tadi mikro ya. Iya, betul. Oke, Ukuran 500 dan 1000. 500 mikro ya ya. Jadi di sini tuh prepolimernya itu cairannya itu di ini dihamparkan begitu. Iya, Nah, betul. kemudian di apa tadi? Kemudian nanti diambil polimernya, diambil, kemudian dijadikan sebagai cetakan, dijadikan stem. Gitu. Bukan stemnya, Ya, substratnya gitu. bukan substratnya, Prof. Jadi stem yang akan nanti menempelkan protein yang diinginkan ke substrat. Jadi Oh, hanya sebagai cetakannya saja. cetakannya Nanti saja. diambil lagi cetakannya. Oke oke oke. Berpengaruh nggak ukuran cetakan? Kalau di penelitian saya itu berpengaruh, di mana ukuran yang 1000 itu ternyata lebih memberikan hasil yang signifikan, tapi ukuran 500 juga ternyata sama aja sebetulnya, tapi di 1000 itu di 14 hari sudah terlihat. Gitu, Prof. Oke, ya ya. Menarik ya. Tadi kan sambungannya dengan bidang-bidang lain barangkali ya. Iya, betul. Biochemistry dan sebagainya. Saya kira ini cukup Kang Rasid ya. Selamat ya. Oke, Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Iman atas pertanyaannya. Silakan jika ada hadirin yang ingin bertanya, diberi kesempatan satu pertanyaan lagi. Iya, mangga boleh saya Pak Rasid Boleh Bu Wadek, ngacung Prof. tangan. Desi. Oh iya betul. Mangga Bu, dipersilahkan. Iya, mungkin nyambung dengan yang dari Pak Dekan tadi ya. Dinda sendiri kalau seandainya ini berkolaborasi nih ya dengan teman-teman dari departemen lain ya. Nah, itu di ranah mana ya, di bagian mana gitu. Kalau dengan kimia apa atau TE misalnya gitu ya, atau yang sekarang sudah terasakan oleh atau sudah ada bayangan ke depan gitu ya dari Dinda sendiri bisa kerjasama dengan bidang apa saja, baik yang di MIPA maupun yang di luar MIPA. Enggak. Ya, baik, terima kasih Prof pertanyaannya. Jadi kalau penelitian saya sendiri itu kemarin itu lebih bekerja samanya dengan teknik material, Prof. Karena mereka itu berfokusnya terhadap tadi ya bagaimana material itu akhirnya. Jadi sebelum sedikit cerita, jadi sebelum poliakrilik sendiri itu udah banyak trial errornya. Jadi saya mencoba juga dengan eh, bahan apa namanya silikon seperti itu, poliakrilik, kemudian ukurannya juga sudah berbagai macam ukuran, dan akhirnya yang diambil adalah poliakrilik gitu. Jadi menentukan masternya saja, ini kan master mold disebutnya itu memang sulit gitu, butuh banyak optimalisasi seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi dengan apa tuh namanya bidang-bidang lain seperti itu. Mungkin yang terpikirkan ya mungkin di arah material seperti itu, Prof. Material ya, ya. Mm-mm. Materialnya ke arah sintesis atau chemical ya, jadi kimia material atau ke sifatnya fisika material. Kalau untuk penelitian ini sendiri ke fisikal material. Tapi dari tadi kan saya sempat menyebutkan di akhir itu juga saya menggunakan biomaterial, itu menggunakan speedroin. Jadi memang itu juga bisa jadi kolaborasi juga gitu. Jadi bisa kemana-mana sebetulnya, Prof. Iya, Dari udah tahu sini, iya. kita guru besar di MIPA siapa yang fisika material, Dinda? Udah tahu belum siapa? Belum. Nanti bisa kenalan sama Prof. Made, Prof. Oh Kamet, iya, iya, SD, iya. ya itu orang-orang material tuh ya Pak Togar, Revolusi, banyak fisika kita kuat loh materialnya. Oh iya, iya. Ya, nanti kalau udah kaitan sintesis dengan di material tuh ada di anorganik ya, Pak Dekan ya, ada Bu Atik, ada Bu Diana ya. Nah, itu sintesis material dan bioorganik ya. Biomaterial. Ya, nah biomaterial, nah itu juga bisa ya, nanti bisa searching tuh di itu nanti bisa ngobrol-ngobrol ya dengan beliau-beliau itu. Kalau Pak Agung sendiri Siap, gimana terima kasih. kolaborasinya kira-kira di bidang ke arah mana? Gimana, Prof? Punten.
Ah, tapi sesi Pak Agung udah lewat ya tadi. Oh, Pak Agung. Tadi soalnya sekalian ada tamu sih, masih ada tamu tadi. Ya udah nggak apa-apa nanti aja. Eh, Barangkali Parasit atau boleh, Prof. mangga Devi? silakan, boleh. Maksudnya boleh jika mau ini Pak Agung boleh sekalian. Karena ada pertanyaan juga yang tadi terlewat untuk Pak Agung ya. Mungkin bisa dijawab nanti setelah Mangga ini. silakan. Boleh Pak Agung, kolaborasinya kepikir ke bidang apa nih yang ada di MIPA sama yang luar MIPA dengan peralgaan tadi ya? Mungkin untuk kolaborasi lebih ke penginderaan jauhnya, Prof. Karena mungkin saya Penginderaan kalau jauh. untuk ilmu Maksudnya penginderaan gimana? jauhnya, mungkin untuk ke anak untuk apa itu di kita yang geografi ya, Prof. Untuk kolaborasi dengan geografi, terutama dalam Teman-teman di analisis citra. geofisika. Geofisika betul, terutama kan geofisika ada yang pengolahan data citra juga ya, Prof. Ya, betul. Mungkin dapat berkolaborasi juga, terutama mungkin dengan kimia untuk lebih mengetahui terkait bagaimana sebenarnya kemampuan penyerapan karbon dari makroalga tersebut dapat dioptimalkan. Karena kan untuk penyimpanan dengan penyerapan karbon itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau untuk makroalga mungkin penyimpanannya tidak sebaik dengan penyerapannya, karena kalau di makroalga saat dia berganti musim akhirnya menguap makroalganya atau membusuk, akhirnya karbonnya terlepas kembali. Itu mungkin jadi kolaborasi ke depannya bagaimana caranya karbonnya itu tetap dapat disimpan, entah mungkin dengan metode apa mungkin istilahnya itu kalau di makroalga sendiri dikubur di laut dalam dan sebagainya, atau mungkin nanti ada pendekatan secara kimia bagaimana caranya nanti untuk produk-produk dari makroalga tersebut bisa bernilai tinggi dari segi unit karbon tadi yang mungkin dibahas oleh Prof. Dendi, biar nanti Iya. si makroalga bisa Biopangan dipertimbangkan gitu ya? Pakai pangan nggak itu alga itu? utamanya dapat dijadikan pangan. Kalau untuk makroalga coklat itu biasanya kalau di pesisir-pesisir oleh para Iya. nelayan diberikan ke sapi biasanya, Prof. Kalau untuk makroalga coklat, dan juga kalau untuk makroalga seperti Gracilaria itu di agar-agar swallow biasanya, Prof, umumnya. Dan Iya. juga ada es krim makroalga juga untuk sekarang. Penginderaan jarak jauh dosen MIPA udah ada yang tahu Pak Agung siapa? Kalau di biologi sempat ada, cuman sudah keluar beliau. Tapi untuk di prodi lain saya kurang tahu, Prof. Untuk yang penginderaan jauh. Ya, siapa itu teh Pak Wadek di geofisika teh? Pak Dekan yang penginderaan jauh teh siapa Pak Budi? Pak Irwan juga mungkin pernah ya. Pak Irwan ya? Pak Irwan pernah ya. Sebetulnya Di bisa sih geofisika ke Pak Irwan, ke Pak Kusna, Ya, bisa kayaknya. Nah, itu. memang ini Bu Adek dan Bapak Ibu sekalian, ini dengan media ini tuh kita harus punya peta ya. Jadi yang bidang-bidang yang ada itu, misalkan yang bisa disambungkan oleh Pak Agung dengan Bu Dinda itu mana saja gitu ya. Mungkin itu yang perlu ke depan kita petakan sehingga bisa berkolaborasi. Satu saya catatan kecil Pak Agung, Pak Dek ya. Silakan. Pak Rashid yang MC. Ya, Ya, mangga. tadi Pak Agung banyak menampilkan analisis data ya, statistik ya, Bu Wiwin ya. Ada sampai PCA tadi saya lihat, tidak hanya regresi, korelasi, tapi sampai PCA. Nah, juga barangkali optimize alat gitu ya. Bisa jadi misal regresi itu tidak linear regresinya, perlu regresi bentuk lain. Nah, di sini ada Bu Nita nih, bagian baru dari statistik, bisa kolaborasi barangkali Pak Agung. Iya. Untuk ngecek alat statistiknya gitu. Biar ada terbiasa dari awal, terbiasa bekerja kolaboratif gitu misalnya. Betul, Pak. Ya, kasih proyek atau Pak Wadek. Proyek bisa ditaruh warna biru nanti ujukan kan nanti blok grant. Iya, nanti bisa nih ada nyambung Pak Agung banyak strategi saya lihat luar biasa. Ngacak-ngacak statistik ini. Suaranya juga bagus buat jadi penyiar kayaknya Pak Agung. MC berikutnya nanti untuk ini asliin. Ya kalau yang Bu Dinda ya di kimia ada beberapa tim yang bisa berkolaborasi, diantaranya adalah material polimer. Ya, kan tadi ada akrilik, yang lainnya dicoba-coba itu ya. Nah, itu salah satunya rekan-rekan kita yang di material polimer. Itu bisa juga. Kalau yang Pak Agung bisa juga dikaitkan dengan kalau bioremediasi beda ya.
untuk ke arah bioremediasi bisa juga Prof untuk Bisa ya. makroalga. Nah, kalau bioremediasi di situ ada Pak Dadan, Pak Solihudin ya berkaitan dengan itu. Ya memang ini betul Pak Odek ya harus mulai kita berkolaborasi. Nah, sehingga hal-hal yang menjadi permasalahan masyarakat memang ini tidak bisa oleh salah satu bidang saja ya mensolusikan. Nah, itu bisa menjadi kekuatan di kita yang mana harus kolaborasi ini sangat penting gitu ya. Nah, Jawa Barat itu punya permasalahan-permasalahan yang spesifik dan ternyata bidang-bidang ini tuh bisa berkolaborasi. Di antaranya ini, mohon maaf sebentar ya. Jadi ada di ini nih non-invasive telemeter monitoring untuk biosignal dan psikologi sapi berbasis artificial intelligence and Internet of Things. Ini adalah Pak Arjon ya. Ini Pak Rashid dengan Pak Septian ya. Iya, betul, Pak Prof. Arjon. Kebetulan ini lagi presentasi di Jabar ya, kompetisi inovasi Jabar. Jadi di sini bagaimana sapi, tapi di sini pakai artificial intelligence dan Internet of Things. Berarti hubungan antara peternakan atau biologi dengan ini. Kebetulan 2 judul nih yang Pak Arjon itu muncul ya, Smart Halter Portable ya, lead berbasis artificial intelligence dan Internet of Things. Nah, hal-hal seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat khususnya, nasional dan sebagainya ya, sehingga kita bisa berkolaborasi. Itu barangkali informasi-informasi, ya kebetulan saya dapat informasi nih Pak Arjon itu masuk finalis di ini, Pak Wadek, masuk finalis di Injabar ya. Jadi yang harus mungkin dikolaborasikan ya berbagai hal. Baik, ini semangat nih ya semuanya, karena dengan MIPA ini kita bisa berkontribusi ya di berbagai bidang seperti itu. Itu barangkali tambahannya. Nuhun. Ya, ada yang bertanya tuh Pak Rashid di chat box. Iya, tadi ada yang tertinggal, Pak Agung, dari Pak Nurfianto. Tadi ada pertanyaan yang tertinggal. Mungkin boleh dijawab, Pak Agung. Silakan. Terkait nilai ekonomi karbon dari pemanfaatan makroalga sebagai food, fuel, feed, and fertilizer. Kalau umumnya kalau di Eropa terkait fertilizer sudah umum ya digunakan bibit terutama kelp. Kelp itu mungkin Bapak Ibu kalau kita lihat di video YouTube kayak rumput laut yang besar di lautan, utamanya di lautan yang temperatur, lautan sangat efektif untuk fertilizer. Kalau untuk fuel mungkin saya belum sempat membaca literatur terkait fuel. Kalau untuk food, utamanya kalau di Indonesia sekarang yang saya temukan di Karapiak tersendiri, di masyarakat pesisir di Karapiak itu sudah mulai memanfaatkan makroalga spesies Lufa. Jadi di makroalga tersebut dimanfaatkan, dijadikan keripik makroalga, mungkin istilahnya kayak keripik bayam kalau di kita. Jadi masyarakat pesisir terutama di Sayang-Heulang, di Karapiak dan di Sindangkerta sudah mulai mengembangkan produk dari makroalga untuk dijadikan cemilan. Kalau untuk yang umumnya, kalau untuk agar-agar dari Gracilaria atau agar-agar merah, kapal pikus, itu sudah menjadi hal yang umum diketahui. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu, dan mungkin tadi yang feed, yang untuk pakan-pakan, kalau sederhananya, karena makroalga coklat itu sargasum berlimpah baik di musim kering atau musim basah, dan kalau misalkan adanya hempasan ombak nanti terbawa ke pesisir, ke bibir pantai, nah biasanya masyarakat pesisir yang ternak itu mengambil rumput laut tersebut untuk pakan, jadi gratis langsung diambil dari alam. Mungkin sekian, ini Bapak Nurfianto, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Mungkin ada satu lagi yang terakhir ini dari Prof. Budi Nurani. Prof. Budi. Oh iya, sebentar. Kedengaran, Pak? Terdengar, Bu? Suaranya? Ah iya, Ya, Prof. ini mohon maaf, mendua ini. Ada webinar juga yang para profesor di Dewan Profesor. Saya tidak bertanya, saya hanya menyampaikan rasa bangga ya. Karena ini di MIPA, ini para peneliti muda ini kan yang muncul hari ini. Jadi itu ya Pak Dekan, kita semangat lihatnya ya. Semangat lihatnya gitu para peneliti yang muda itu
Dan bahkan kemarin kan yang menang awardnya di publikasi juga dari kimia kemarin ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi awal yang baik untuk ini. Salam Pak, ini masih di Posdam saya seminggu Ya, lagi. mohon Atur Prof, nuhun kan sadayana, wilujeng Prof, mangga. salam sedayana, Nuhun. Atur lancar-lancar. nuhun Pak. Mohon Prof. Oke, Iya. baik. Mungkin untuk sesi kedua ini kita tutup. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada host kita, Pak Septian Ari Kurniawan. Silakan Pak Septian. Oke, baik, terima kasih Pak Rashid atas leading-nya di webinar sore hari ini. Dan dengan berakhirnya kedua sesi webinar sore hari ini menandakan akhir dari kegiatan kita. Namun sebelum menutup kegiatan hari ini, saya mohon izin untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh dinyalakan webcam-nya? Mohon izin untuk menyalakan webcam-nya, para hadirin sekalian. Pak Budi itu lebih yang lagi. Pak Budi lebih yang lagi yang ikutan foto. Oke, saya mulai hitungan saya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, kepada para pembicara, kepada moderator, kepada Pak Dekan, kepada Bapak dan Ibu Wakil Dekan, dan seluruh manajer dan jajaran FMIPA lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu. Dan ucapan terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan hari ini hingga hari H nanti di acara puncak di tanggal 1 November 2024. Kemudian kegiatan webinar berikutnya akan diinfokan lebih lanjut melalui flyer yang akan diterbitkan dengan pembicara-pembicara lain dari prodi lain yang mana mereka pun juga dosen-dosen muda dari Fakultas MIPA. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama membawakan acara ini. Kemudian acaranya saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, Bu Pak Ade, Dekan, Ade. Bu Ade. Selamat ya. Bu Ade. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, berikutnya tanggal berapa? Berikutnya tanggal 20 ya? 24, Bu. Oh, tanggal 24. 24 ya. Apa pembicaranya? Teknik elektro dan fisika nanti. Nah, nanti publikasinya kayaknya harus lebih gencar lagi ya. Kemarin Iya, tuh Bu. mepet ya. Ya, mendadak. Terus ini backgroundnya bagus loh Pak Budi. Bisa nggak bikin yang memang ini nanti kita share ke semua dosen dan mahasiswa untuk jadi background kalau cara-cara Zoom ya. Jadi ini kan backgroundnya untuk webinar ya. Nanti jadi yang webinarnya dihapus tuh tulisannya webinar MIPA yang lecturer. Terus harmoni 66 tahunnya dikeatasin, FMIPA sama MBKM Kampus Merdeka itu bisa dikeatasin. Nanti bisa background untuk kegiatan kita setahun kalau pakai Zoom. Ya, untuk Oke, Bu. semangat. Oke, Bu. Ya, lumayan lah. Ternyata soalnya bagus belakangnya. Mohon maaf, saya belakangnya masih lemari. Itu jadul, jadi nggak bisa dibuat backgroundnya, Bu. Kalau pakai laptop MacBook ini nggak bisa background, harus pakai yang satu lagi. Ya, bahkan tadi Pak Wadek, betul Pak Wadek, pas saya di jalan kok nggak bisa masuk ini teh, beberapa kali telepon Bu Wadek, telepon Pak Wadek, ada tahan teh dilebetkan ID-nya ID-nya tepat. Kayak dugaan. Dan angka-angka kok bisa nggak bisa masuk wae, salah ternyata. Ya, Selamat ya acara pertama. ya. Tes semuanya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oh iya, TNA sama yang sama Ibu yang 3 orang lagi, Ibu tanda tangan sekarang ya. Nanti udah tanda tangan langsung upload hari ini juga ya, tanggal 17 akhir soalnya. Siap, Bu. Hatunun, Prof. Yo, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live. Iya Bu, mari Bu, terima kasih. Oke, izin live juga ya. Izin live Bapak Ibu sekalian.